Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Perkenalkan, nama saya Rafina Putri. Saya adalah guru pendidikan bahasa Indonesia di SMK 4 Pariaman. Akan menyampaikan materi fase E kelas 10 teks anekdot. Sebelum memulai materi hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami hakikat dan karakteristik teks anekdot, memahami struktur anekdot, dan mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Nah, hari ini kita membahas tentang teks anekdot. Apa yaitu teks anekdot? Teks anekdot adalah sebagai cerita singkat yang menarik karena kelucuan dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting dan orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Terus kriteria apa ya sebuah cerita itu harus disebut teks anekdot? Yang pertama itu ceritanya harus lucu dan menarik. Yang kedua, cerita mengesankan atau mengundang makna. Yang ketiga, tokohnya orang penting atau terkenal. Yang keempat, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dan yang terakhir, kejadian dalam cerita belum tentu benar. Selanjutnya kita membahas apa saja ya struktur yang ada di dalam teks anekdot ini. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak ini dia adalah bagian awal dalam paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang. Yang ketiga namanya krisis. Krisis ini adalah bagian yang menjadikan hal-hal yang penting dalam suatu masalah yang terdapat di dalam teks anekdot. Selanjutnya namanya reaksi. Reaksi ini adalah bagian tentang cara penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam teks anekdot. Dan yang terakhir itu adalah koda. Koda adalah bagian terakhir dari suatu teks anekdot. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana apa kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Dalam kaidah kebahasaan ini ada 5 yang harus diketahui dari kaidah kebahasaan ini. Yang pertama itu menggunakan waktu lampau. Ya, yang kedua menggunakan pertanyaan retorik. Yang ketiga menggunakan kata konjungsi atau kata sambung. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja, dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, dari paparan materi yang telah dijelaskan dari sebelumnya, sekarang adalah apa saja yang bisa dibuat dalam teks anekdot. Yang pertama itu bisa berupa stand up comedy, dan yang kedua bisa berupa cerpen, dan yang ketiga bisa berupa komik pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Gila. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Ya. Datang liburan, orang-orang mah sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Dari cuplikan yang sudah ditayangkan dan sudah dilihat, sekarang adalah kesimpulannya, yaitu teks anekdot itu adalah berupa kelucuan yang mengandung unsur lucu atau humoris dan juga mengandung kritik dan sindiran. Di dalam teks tersebut juga menjelaskan strukturnya,